الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal. Karena sesungguhnya tempat kita bukan di sini. Akan datang masanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah Jumat hari ini adalah memahami ajaran tauhid untuk keutuhan umat Islam dan bangsa. Ajaran Islam bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah ajaran yang terkait berupa prinsip dasar agama yang bersifat fundamental, seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan lain sebagainya. Syariah adalah ajaran tentang hukum dan aturan tentang perbuatan mukallaf. Dan akhlak adalah ajaran tentang tingkah laku, tabiat, perangai yang muncul menjadi kebiasaan. Ajaran tauhid itu masuk ke dalam ranah akidah. Bahkan sebagian ulama ada yang menyamakan akidah dengan tauhid, sehingga ilmu akidah itu juga disebut dengan ilmu tauhid. Ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid secara bahasa terambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu itu esa. Maksudnya menjadikan Allah itu esa. Secara terminologi, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang boleh ada padanya, dan sifat-sifat yang tidak boleh ada padanya. Membahas tentang Rasul dan sebagaimana pula ketentuan keimanan yang lainnya, membahas tentang kitab dan lain sebagainya. Demikian pendapat Muhammad Abduh. Menurut para ulama tasawuf, kunci dari tauhid itu adalah memisahkan yang baqa dari yang fana. Menegaskan bahwa kita dan alam ini adalah makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang esa. Dialah yang baqa. Imam Junaid al-Baghdadi lebih suka mendefinisikan tauhid itu dengan definisi negatif, seperti disebutkan dalam Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Imam Junaid mengutip ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
Maha suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan dengan jalan ketidakmampuan kita mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita mengenal Allah adalah dengan jalan kita mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Ini kalimat filosofis dari ayat Asy-Syura, dari surah Asy-Syura ayat 11 tadi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, secara simpel ajaran tauhid itu tercakup dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, dan itu terdapat dalam syahadat yang kita ucapkan. Minimal 9 kali kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi syahadat tauhid, kita mengakui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Konsekuensi dari syahadat Rasul, bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, maka pasti juga sebagai Rasul terakhir. Karena Rasul pasti Nabi, dan Nabi belum tentu Rasul. Demikian Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul, keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak bisa seseorang hanya mengakui syahadat tauhid tapi tidak mau mengakui syahadat rasul. Demikian juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, apa makna tauhid kalimat la ilaha illallah? Sering kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam kamus Lisanul Arab karya Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Manzur, lahir di Tunisia tahun 1233. Di situ disebutkan bahwa kata ilah itu memiliki variasi kata yang cukup banyak. Ada di antaranya laha dan aliha, yang apabila kita telusuri maknanya berarti sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita puja, sesuatu yang kita puji, sesuatu yang kita agungkan, yang kita damba, yang kita kejar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu tidaklah sesederhana menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi maknanya lebih dalam. Tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang saya puja, tidak ada yang saya puji, tidak ada yang saya cintai, tidak ada yang saya damba, tidak ada yang saya kejar, tidak ada yang saya nanti-nanti, tidak ada yang menjadi tumpuan harapan, tidak ada yang menjamin hidup dan mati, tidak ada yang menjamin rezeki, tidak ada, semuanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid dimulai dengan kalimat nahi, atau maksud saya kalimat nafi, la ilaha. Harus semuanya dinafikan, semuanya dinegasikan kecuali hanya Dia. Berarti termasuk pikiran kita, gagasan kita, bayangan kita tentang Allah pun kita nafikan. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang tak terjangkau oleh pikiran. Dalam studi agama, cara atau metode ini disebut dengan teologi negasi, yaitu menegaskan sesuatu dengan cara menegasikan. Semuanya ditidakkan, semuanya dinegasikan, hanya Dia yang ada. Maha suci Allah, zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui cara mengakui ketidakmampuan kita mengenalnya. Demikian Imam Junaid mengatakan di dalam risalahnya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, paling tidak ada 3 hal yang bisa berpotensi menjadi ilah. Yang pertama, yang berpotensi menjadi ilah adalah benda atau materi. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah
Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah-ilah? Dari ayat ini dipahami bahwa berhala-berhala dijadikan ilah. Dalam konteks sekarang, benda, materi, harta, kekayaan berpotensi dijadikan ilah oleh manusia. Yang kedua, apalagi yang berpotensi menjadi ilah? Jabatan dan kekuasaan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 38, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Ketika Fir'aun berkata, wahai para pembesar-pembesarku, aku tidak mengetahui ada ilah bagimu selain aku. Maka dari ayat ini dipahami Fir'aun dengan kekuasaannya yang begitu mutlak menyebut dirinya sebagai ilah. Begitu besar dan mutlak kekuasaan yang dia miliki, semua orang sudah bergantung kepadanya, sehingga Fir'aun pun berkata, tidak ada ilah bagi kamu selain aku. Sehingga ilah dalam hal ini adalah jabatan dan kekuasaan, berpotensi dijadikan ilah oleh manusia. Yang ketiga, apalagi yang berpotensi menjadi ilah? Hawa, atau sering kita sebut hawa nafsu, keinginan yang tak terkendali. Di dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya yang tak terkendali itu menjadi ilahnya? Dari ayat ini dipahami ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya. Ma'asyiral muslimin, mengapa dasar dari agama kita adalah tauhid? Jawabannya, karena kita sendiri dulu yang berjanji. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Dulu sebelum kita lahir, sebagaimana juga dipelajari dalam filsafat Neoplatonisme, bahkan di dalam risalahnya Imam Junaid, dia menjelaskan tentang teori misak, perjanjian. Dulu sebelum kita ada di dunia ini, ada satu alam, sebutlah itu alam roh, yang di situ kita belum seperti sekarang ini memiliki jasad. Kita masih dalam bentuk yang murni. Manusia pada saat itu masih berupa makhluk yang murni dan paling sejati. Manusia saat itu dalam bentuknya yang murni dan sejati, belum masuk kepadanya jasad yang pada akhirnya menjadi hijab dirinya. Pada saat itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna. Inilah yang disebut oleh Imam Junaid dengan mitsak atau perjanjian, bahwa dulu kita sudah berjanji, sudah pernah menegaskan janji itu. Maka cerita kehidupan kita di dunia ini adalah cerita mewujudkan perjanjian itu. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Inilah mitsak dan perjanjian kita. Berarti kalau kita hidup keluar dari jalannya Allah, atau kita hidup menjauh dari Allah, kita sedang mengkhianati janji kita sendiri. Jangan sampai jalan kehidupan kita adalah cerita pengkhianatan. Seyogyanya cerita kita adalah cerita persaksian atau syahadat. Bala syahidna. Ma'asyiral muslimin, begitu penting dan urgensinya memahami tauhid. Tidak berlebihan jika dikatakan, apabila kita ingin menyimpulkan ajaran agama ini dalam satu kata, maka kata itu adalah tauhid. Ajaran tauhid ini akan menembus seluruh aspek dan dimensi dalam ajaran agama,
menembus seluruh aktivitas hidup manusia. Al-Quran menggambarkan dengan begitu indah di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Para mufassir mengatakan kalimat tauhid seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Ma'asyiral muslimin, dari ayat 24 dan 25 surah Ibrahim tersebut kita mengambil pelajaran bahwa kalimat tauhid akan memberikan buah yang dapat dipetik pada setiap saat. Apa di antaranya buah tauhid itu? Disinilah terdapat kaitan antara tauhid dengan posisi kita sebagai anak bangsa, warga negara dan masyarakat. Paling tidak ada dua buah ajaran tauhid. Yang pertama, melalui tauhid kita diajarkan tentang kesatuan alam, kesatuan umat, kesatuan manusia, dan kesatuan ajaran kesatuan lainnya. Meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Bukanlah secara kebetulan Allah menciptakan kita. Bukan pula secara kebetulan Allah mentakdirkan kita lahir sebagai anak dan bangsa Indonesia. Negara dan bangsa Indonesia harus dilihat sebagai amanah dari Sang Pencipta yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita makmurkan sebagai konsekuensi logis dari kalimat tauhid dan syahadat yang kita ucapkan. Ketika kita melihat alam, maka mata dan pandangan kita tidak berhenti pada alam tersebut, tapi yang tampak oleh kita adalah kebesaran dan keagungan zat Sang Pencipta. Maka tidak mungkin orang yang bertauhid akan melakukan kerusakan terhadap alam yang Allah ciptakan. Tidak mungkin orang yang bertauhid akan mau membuat kerusakan pada alam ini. Itulah sebabnya ajaran agama melarang kita memotong bunga sebelum bunga itu mekar dan berkembang. Kita dilarang membuang hajat pada lubang yang ada di tanah, karena boleh jadi akan mengganggu makhluk lain, mungkin semut ataupun yang lainnya. Kita juga dilarang boros dalam menggunakan air, meskipun itu untuk berwudu. Kita tidak boleh memotong pohon, merusak bangunan, merusak rumah ibadah dan lain-lainnya. Jangankan pada saat normal atau damai, bahkan pada saat terjadi peperangan pun hal itu dilarang oleh agama. Begitulah tauhid menembus dimensi dan cara pandang kita melihat alam dan ciptaan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, melalui tauhid Allah mengajarkan kepada kita tentang kesatuan alam, maka buahnya adalah ajaran perdamaian. Bagaimana kita diajarkan hidup damai dan harmonis, bersinergi dalam tugas-tugas kekhalifahan yang hanya Allah letakkan di atas pundak makhluk yang bernama manusia. Tidak diberikan amanah itu kepada makhluk lain, apakah itu jin, malaikat, hewan atau makhluk lainnya. Allah menciptakan alam ini dengan keseimbangan dan timbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka tegakkanlah keseimbangan itu, jangan merusak keseimbangan itu, jangan pula mengurangi keseimbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Sebuah bangsa dan negara akan beroleh kedamaian dan keharmonisan asalkan warganya, masyarakatnya dan pemimpinnya berkomitmen untuk menjaga timbangan, menegakkan keseimbangan, berlaku adil, tidak merusak dan mengurangi keseimbangan tersebut. Itu sudah menjadi hukum dan sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan dan prinsip-prinsip keadilan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan keimanan kepada kita
bagaimana kita memahami tauhid yang senantiasa akan berefek kepada dimensi-dimensi kehidupan kita. Semoga Allah tetap memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allah